Halo Bu, Halo Pak, ya. Halo, udah kedengeran ya. Bu. Udah kedengaran Pak, kedengaran. Jelas. Oke, siap Bu. Ya, Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Ini sudah live ke berapa Bu ya? Kita Ketiga ya sudah sama live ketiga. Kemarin saya ketiga. ngomong, ya, sempat ngomong sama Mas Ezat. Yuk Mas, kita bikin kelas Zoom untuk teman-teman yang persiapan mau ngurus MD. Ya, Gitu, ya jadi kan lebih detail di TDA kuliner bagi teman-teman yang mau ngurus MD apa aja yang dipersiapkan. Jadi kan siap Bu. saya punya pengalaman membantu ya, tapi saya bukan konsultan untuk pendampingan MD ya, enggak. Jadi untuk UKM itu ada, untuk perusahaan itu besar itu ada. Nanti saya bawa tim saya untuk terlibat di situ. Jadi teman-teman bisa tanya macam-macam khusus untuk member TDA Mas yang mau persiapan ngurus MD. Jadi mulai sekarang harus ada persiapan itu. Halo? 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 Ya Bu, halo ya. Hmm. Ya. Hmm. Bu, suaranya kok agak kemeresek Bu punya jenengan Bu. Kemeresek ya? Ya. Nah, ini Bu. Udah? Udah Mas? Masih kemeresek sedikit Bu. Masih kemeresek sedikit Bu, kurang pas kayaknya. Udah? Udah? Masih sedikit Bu. Halo? Halo ya Bu. Udah jelas Mas? Kalau jelas Bu, jelasnya jelas, cuma ada kemereseknya gitu. Oke. Bu, Udah? diterangin dong MD. Ya, MD itu apa dan fungsinya apa? Di disconnect dulu. Kayaknya jaringannya buyun temen. Apa kurang 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 stabil tadi. Saya udah lagi ya buyun ya. Sabar ya teman-teman ya. Halo Cak Uman. Oke, terima kasih Cak Uman. Gimana suaranya Cak Uman? Udah jelas. Ya, sambil nunggu Bu Yuyun, barangkali teman-teman kalau ada pertanyaan seputar apa namanya makanan siap masak, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Jadi ini sesi ini khusus tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Nanti nanti kita sampaikan ke Bu Yuyun. Halo teman-teman yang baru gabung, sambil menunggu Bu Yuyun Anwar. Bu Yuyun ini saya undang. Tadi, nah ini Bu Yuyun. Halo Halo Bu. Mas, jelas? Ya Iya, jelas? jelas Bu. Jelas, kesek-kesek enggak? Sedikit Bu, tapi nggak apa-apa lah. Oh. Ini Bu, apa namanya, bisa diterangin sih Bu, MD itu apa dan fungsinya apa? Jadi kan sekarang kan marak dengan adanya frozen food Mas ya. Kalau kita Ya, kan mulai kemarin ngomongnya dalam konteks frozen food untuk kuliner itu adalah makanan yang dibekukan untuk kebutuhan internal kita sendiri. Jadi masa ya, simpannya kan tidak bisa lebih dari 7 hari. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin mendistribusikan barang frozennya itu lebih jauh dengan masa simpan setahun dan sebagainya, itu kan berarti dia harus memiliki izin edar.
izin edar namanya MD. MD itu makanan dalam. Kalau izin edar makanan yang impor namanya ML, makanan luar. Tuh. Ya, Oh, gitu, Bu. itu. Jadi izin edar itu ada dua, Mas. Izin edar untuk skala industri rumahan (PIRT). Biasanya produk yang termasuk low risk ya, produk-produk yang rendah. Low risk itu misalnya kayak abon, kerupuk, nah, sambal, bumbu ya. Itu adalah PIRT. Untuk mendapatkan PIRT itu cukup ke Dinas Kesehatan Kota Madia atau kabupaten. Tapi kalau kita ngomongnya MD itu termasuk high risk. High risk itu apa? Ya salah satunya ya produk ini, susu, terus kemudian daging, seafood dan sebagainya termasuk produk-produk yang high risk. Jadi butuh MD. MD prosedurnya harus lewat BPOM provinsi ya untuk audit lokasinya, terus baru kemudian kita registrasi ke pusat. Jadi prosesnya agak panjang, Mas Eza, gitu loh. Dan memang tahun 2016, Mas, 2016 itu mulai sosialisasi kalau produk frozen itu sudah masuk kategorinya high risk, gitu. Kalau dulu kan misalnya kayak produk siomay. Siomay itu dulu masih kategorinya bisa pakai PIRT. Tapi begitu siomay itu dibekukan, terus dikirim disimpan dalam jangka waktu yang lama, dikirim dengan sebaran yang banyak, itu berarti masuk ke MD. Jadi frozen sudah masuk ke jajaran MD. Jadi prosedurnya panjang, Mas. Harus audit lokasi dulu. Setelah audit lokasi lulus dapat B, baru nanti kita setelah dapat kita ngurus perizinan yang lain-lain. Halo, Bu Yuyun. Halo, Bu Yuyun. Putus ini Bu Yuyun ini. Jadi apa namanya kalau MD tadi produk frozen food yang disimpan lama. Itu ngurusnya di BPOM provinsi, nanti ada audit lokasi. Jadi prosedurnya agak panjang. Saya undang lagi Bu Yuyun. Ya, semoga ini lancar. Ini sudah ketiga kali. Bismillah. Jadi mungkin karena work from home ini penggunaan internet ini lagi tinggi-tingginya ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Halo, Mas. memasak silakan di komentar. Iya Bu, halo Bu. Jelas, Mas. Jelas. Apa saya Jelas ganti HP Bu. dulu? Oh, jelas ya? Enggak Bu, sudah jelas. Oh, jelas ya. Oke. Ya, oke. Jadi Ya, kalau olahan yang teman-teman itu yang lagi mengubah dengan cara mainnya di co-creation itu pun nggak perlu Bu ya pakai MD itu Bu ya. kalau masa simpannya tidak lebih dari seminggu di end user ya, Mas ya. Terus Ya. kemudian tidak ada labeling yang khusus, ya nggak apa-apa. Jadi memang seperti frozen yang saya ajarkannya adalah frozen untuk teman-teman kuliner karena pembelinya menghendaki aku pengen masak sendiri gitu loh. Sebagian aku pengen masak sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus membekukan. Tapi masa Ya. simpannya tidak bisa lebih dari seminggu dan tidak ada labeling yang menunjukkan bahwa ini makanan edar loh gitu. Jadi nggak ada labeling, Mas, cuman paling nama, kode produksi, nggak ada declare macam-macam. Misalnya katakanlah burger yang membuat sehat, burger komposisinya apa, kayak gitu nggak boleh ada kayak gitu. Nggak boleh ada gambar. Oh, Jadi itu adalah bahan baku
yang dibikin oleh dapur pusat untuk ditaruh di outlet gitu. Terus kemudian juga tidak boleh ditaruh di freezer depan, Mas Esat. Jadi kalau kita display di freezer depan, itu kita punya intended ya, intended punya niat untuk aku jualan, mengedarkan. Tapi kalau ini adalah bahan baku, terus kemudian ada di dalam, terus kita kan istilahnya tuh ngirim ke customer, tapi kan customer nggak nyimpan dalam masa yang panjang gitu. Itu hanya untuk internal kita gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau buatnya made apa Mama Jombu? Buat berdasarkan order, made by order Bu ya. Iya, betul. Terus kemudian kan customer tidak nyimpannya dalam jangka waktu tahunan gitu, seperti punyanya yang brand-brand besar kan dia dalam jangka tahunan. Itu harus ada MD-nya. Karena kenapa ini harus disampaikan kepada teman-teman? Eh, eh, karena kan BPOM sudah ngasih beberapa edaran bahwa MD, bahwa produk frozen itu harus ada izin MD. Dan kemarin kan produk frozen sudah masuk ke daring ya Mas ya. Jadi kalau kemarin online enggak masuk. Tapi sekarang frozen online pun harus masuk ke BPOM. Jadi channel Oh gitu. distribusinya kan biasanya kalau offline kan gini Mas. Kita produksi ya, terus tak taruh Mas Ezat distributornya, distributor 1. Mas Ezat kirim lagi ke agen 1, agen 2, agen 3. Itu kan offline, kayak gitu. Berarti kan ini masa rantainya kan jadinya panjang kan Mas. Nah, karena terkait dengan rantai yang panjang dan rantai dingin yang harus dipersiapkan dengan baik. Karena kalau misalnya terjadi kontaminasi ya, apa terjadi penurunan mutu kita nggak tahu. Makanya si pabrik harus punya fasilitas lebih dari sisi sanitasi, hygiene, dan sebagainya. Itu sih dasar pemikirannya. Tapi kalau menurut saya Mas ya, mungkin yang terbanyak, pas kemarin saya sempat ikut seminarnya BPOM, sebutnya abuse itu ya, pemalsuan paling banyak itu di obat Mas. Mungkin BPOM harus keluar-keluar ini kan terkait dengan COVID ya, obat Mas, Ya, obat pemakaian terbanyak itu abuse-nya itu loh. Itu kan ya, obat. Terus yang kedua kosmetik ya, kosmetik. Jadi mau siap, nggak siap, mau siap. akhirnya kan namanya BPOM obat dan makanan, makanan pun akhirnya juga keluar peraturan gitu loh. Kalau misalnya tanya Bu Yun, saya masih trial coba-coba, ya boleh coba-coba, tapi begitu skalanya udah gede langsung harus segera dipersiapkan untuk ngurus. UKM apa bisa? Bisa Mas. Kita punya pengalaman bantu beberapa UKM yang bisa mendapatkan MD. Nah itu mau kalau ayo yuk kita bikin kelasnya, kelas Zoom biar khusus ya, gitu loh ya. Nanti biar bareng-bareng siapa teman-teman TDA yang berminat. Kita cari aja Mas yang berminat, yang serius gitu loh. Yang mau Ya, ya. pindah ke MD, mau butuh untuk MD enggak apa-apa. Jadi mulai sekarang biar disiapin, biar enggak salah tempat, enggak salah layout, karena paling banyak itu kan kita enggak tahu bikin layoutnya, terus jalan saonoe ya Mas ya. Begitu Ya. ada masalah disuruh ngurus, begitu ngurus, akhirnya kita harus relayout lagi itu biayanya juga relatif mahal gitu. Terus bisa juga nanti saya sampaikan kategori produknya masuk di mana sih, nah itu penting gitu. Jadi agak sedikit detail sih masalahnya. Iya. Saya pikir ini kan mulai kemarin kan banyak teman-teman yang laporan Bu sudah ada ini loh edaran dari BPOM kalau makanan itu harus MD. Terus ini terkait juga beberapa teman-teman sudah warning ya Mas kalau kalau misalnya saya bikin produk terus kemudian pakai labeling macam-macam terus kemudian produk itu ada yang ngelaporin Mas ya bisa masuk ke Ya. kasus tuh. Asalkan ada yang ngelaporin, itu masuk ke kasus. Iya, jadi teman-teman barangkali nanti ada yang apa namanya mau fokus ke apa frozen food ini Bu ya. Nanti nanti insya Allah kita prepare untuk kelas Zoom bersama Bu Yuyun. Iya betul. Kita persiapkan. Bu, kalau bocoran aja sih Bu, kalau ngurus kayak MD itu yang frozen food itu berapa lama Bu? Ada setahun Bu? Macam-macam Mas. Ya macam-macam.
Saya itu kan bantu backup mulai dari pabrikan sampai UKM. Ada Ya, UKM yang waktunya hampir setahun baru lolos, ya. ya. Ada yang 6 bulan lolos, gitu. Minimal rata-rata ya 6 bulan itu kalau kalau bisa dapat. Istilahnya itu tergantung kategori produk juga sih Mas. Kalau kategori produk kita itu terlalu high risk juga banyak declare ya agak sulit. Misal ya Mas Ezat Pak Pau gitu ya. Ya Pak Pau ya. Pak Pau kan Pak Pau isi kacang. Itu kan nggak high risk Mas. Mungkin lebih mudah dibandingkan kalau Mas Ezat mengajukan nugget ayam. Oh, kemudian itu satu MD bisa beberapa produk atau cuma untuk Enggak, satu satu item, Mas. Bu? Satu item rata-rata makanya kalau bakpo mungkin analisisnya uji mikrobiologinya tidak semahal kalau nugget kayak itu ya. Nanti ada macam-macam kan kayak itu. Misalnya kulit lumpia berbeda lagi dengan ini. Saya pernah ngurus kulit lumpia itu ya 3 bulan udah kelar. Gitu. Ada kulit lumpia Jadi, itu 3 bulan. Udah satu 3 mingguan. MD untuk satu item, Bu. Iya, satu item. Misalnya, sampai ngurus chicken burger. Ya, chicken burger satu. Itu kalau Ya, chicken nggak sampai paling habisnya sekitar, kalau ini Mas, bayarnya itu nggak mahal Mas. Bayarnya itu nggak mahal. Cuma 500, antara 250 ya, sampai 500. Yang mahal itu ujinya. Ya, ujinya ujinya, kalau Bu. misalnya chicken burger antara 3,5 sampai 4,5 juta Mas, uji mikrobiologi, uji kimia, uji fisik kayak gitu. Nah, Oh. itu akan lebih Kalau mahal lagi kalau seumpama sambel, Bu. sambal kan Seumpama PIRT sambel. nggak usah MD. Oh, sambel Sambal itu PIRT. PIRT, bumbu PIRT nggak perlu MD. Bumbu PIRT. Nanti kalau sampean sudah punya mesin lengkap, panjang, full line, baru mengajukan MD. Karena sambal nggak Oh. masuk high risk, Mas. Kecuali sambelnya di frozen, itu MD. Oke, Oh. siap, Bu. Bu, selanjutnya ini pertanyaan yang beberapa Mm-mm. sudah Sudah masuk. masuk ya? Ya. Coba saya bacakan ya, Bu ya. Yang pertama dari Juwita Santosa, ini di Mm-mm. komentar, bila makanan dibekukan, apakah rasa tidak berubah? Halo Bu Juwita, makanan yang dibekukan tidak ada perubahan rasa ya yang signifikan. Mungkin ada perbedaan perubahan itu di fisik ya. Misal contohnya kalau Bu Juwita membekukan melon ya, membekukan melon yang awalnya sebelum dibekukan itu kriuk-kriuk, tapi setelah dibekukan biasanya agak sedikit alum, agak sedikit itu ada perbedaan. Tapi dari sisi tes sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan, apalagi kalau pembekuannya itu sempurna. Bahkan kemarin saya sempat cerita sama Mas Ezat ya, setelah dibekukan itu terjadi penambahan kualitas, misalnya soal bumbu ya, kita tadi bikin ayam ukep, begitu kita bekukan itu rasa sedapnya 1,5 kali dari awal Mas itu. Tuh, Oh. tuh. Jadi nggak ada perbedaan rasa sama sekali, apalagi kalau misalnya pembekuan itu dilakukan dengan sempurna. Kalau terjadi perubahan rasa berarti ada rantai dinginnya atau prosesnya yang nggak benar Mas itu. Yang kurang tepat, Bu ya. Yang kurang tepat, betul. Terus berapa lama expired date-nya? Lah ini tergantung, Bu ya, expired-nya. Expirednya tergantung dengan fasilitas yang Ibu miliki. Kalau Ibu punya namanya blast freezer, itu bisa 1 tahun. Tapi kalau kita UKM ini hanya menggunakan freezer biasa ya, kalau pengalaman saya ya Mas ya, Iya, mentok-mentok Bu. ya 4 minggu. 4 minggu, kalau di kulkas ya kurang dari seminggu. Tergantung jenis produknya juga Mas Eza. Kalau daging ya Iya. 2 hari udah bau gitu. Hmm. Jadi sangat tergantung produknya dan tekniknya ya, Bu ya. Juga Dan fasilitas tekniknya, yang ada di fasilitas yang situ. kita miliki, betul. Siap, Bu, siap. Kemudian ini, Bu, ada dari eh, nasi
Ca Binti, bisakah menu tradisional di freezer, maksudnya dibekukan ini, tradisional ini yang bagaimana juga nggak jelas, tapi pertanyaannya bisakah menu tradisional dibekukan? Bisa, Mas. Bisa. Semuanya bisa dibekukan loh, Mas Ezra. Semuanya makanan bisa dibekukan asalkan tahapan prosesnya benar gitu. Jadi jangan khawatir, mau nasi, mau apapun itu bisa dibekukan. Cuma biar hasilnya optimal, kita ada tekniknya gitu. Yang Ya, pokoknya yang tidak jadi boleh bekukan cuma satu, Mas Ezra. nama Bu? Hati kita, Mas. Itu Pak Ino ketawa Bu nanti. Iya, betul ya. Eh, jadi Mbak Nasica Binti, semua semua produk, semua menu itu pada prinsipnya bisa dibekukan. Tinggal bagaimana nanti apa namanya teknik dan mekanismenya yang harus dipelajari agar Iya, tidak betul. tidak sampai salah gitu loh. Iya, hasilnya Kemudian bagus. lanjut Bu dari Ya. Java 7 Indonesia. Apakah resiko paling nyata dari usaha frozen food stok terlalu lama di freezer atau produk yang kadaluarsa? Jadi Resiko yang paling nyata berdasarkan ya. pengalaman, ya Hmm. resiko yang paling nyata dari usaha frozen food itu apa, Bu? Resiko terhadap ini ya Mas ya, kualitas sama sama ini ya, apa ancaman terhadap food safety ya. Ya, Kalau kalau kita punya fasilitas bagus, itu selama disimpan di freezer setahun nggak ada masalah. Tapi bagi kita UKM, karena belum punya fasilitasnya yang bagus, berarti jangan nyetok terlalu banyak, Mas. Intinya adalah fast moving, Mas. Harus fast moving. Itu. Jadi resikonya, karena pembekuan lambat, resikonya yang paling tinggi adalah terjadi pertumbuhan bakteri di luar kendali kita. Kalau terjadi pertumbuhan bakteri, otomatis kan makanannya jadi bau, Mas. Gitu. iya Bu, Itu betul. ya, itu resiko kalau di HACCP itu Mas, di manajemen pangan. Kalau resiko itu bisa kita kendalikan, itu tidak termasuk kritikal, tidak termasuk kritis. Kenapa disebut kritis? Karena itu di luar kendali kita. Kayak COVID ini di luar kendali kita. Kenapa di luar kendali kita? Karena tumbuhnya virus itu kan nggak pernah pamit, nggak pernah ngomong, Mas Ezat, Assalamualaikum, saya datang, kan nggak ada. Nah, itu termasuk Ya, kritikal kayak gitu. Karena kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia menyerang kayak gitu. Itu disebut kritikal. Nah, kritikal kita itu adalah terjadi penurunan kualitas. Tiba-tiba mak jelek, oh kok rasanya nggak enak, bau dan sebagainya. Nah itu berarti kita nggak pernah tahu, sehingga corrective actionnya Mas, tindakan preventif yang harus kita ambil adalah stoknya jangan banyak-banyak gitu. Kecuali kita punya fasilitas gitu. ya itu berarti kembali ke forecast penjualan teman-teman. Jadi ada prediksi kira-kira 1 bulan ini butuh berapa. Dan sebaiknya juga di riset dulu Bu ya, mana yang fast moving, yang lagi hit apa ini. Nah, ini Iya iya tahu Bu. betul. Namanya UKM kan ya, ojo akeh lah Mas. Kalau UKM nyetok Iya. sampai tahun-tahunan setahun kan berarti perlu dicuci ini. Jangan-jangan UKM daden-daden iki ya gitu ya. Iya, benar Bu, benar. Betul. UKM Kalau tetap ini UKM Bu, lah. ya lanjut Bu dari Kiki Tania. Kalau label halal bagaimana itu Bu prosedurnya, prosesnya? Halal saat ini ya Mas ya harus ke BPPJH dulu. Nanti BPPJH baru nanti ini menginstruksikan kepada LP POM MUI. Tapi kalau teman-teman ngurusnya ini adalah produk frozen, pasti dimintai MD dulu Mas. MD-nya mana? Baru ngurus ke ini halal. Gitu. Wow, Kalau jadi MD ngomongnya retail, dulu baru halal Bu ya? baru halal MD dulu. Kalau produknya adalah retail frozen. Tapi kalau misalnya Mas Esat kan burgernya ngurus halal, berarti restoran yang dihalalin, bukan produk, beda ya. Tapi kalau kita produk frozennya, berarti harus ada MD, gitu.
Tapi kalau Mas Ezat Iya, Bu. bikin yang burger kemarin, itu bukan burgernya, tapi restoran sampean yang dihalalkan. Gitu. Oh iya, begitu. Siap, Bu, siap. Jadi MD dulu, baru halal, Bu ya. Iya Baru ngurus betul. yang ini banyak yang baru gabung. Selamat datang yang baru gabung. Nah ini Bu dari Cak Oman, apakah bakso Bu itu MD atau cukup PERT Bu? Kalau bakso? Mohon maaf ini Mas Uman, MD. MD. Dan ini yang MD Bu paling ya? banyak disoroti nih Pak Sun. Iya, Paling seperti kejadian disoroti. yang kemarin tuh Bu ya, yang baru-baru ini tuh ya, itu pentol Bu Betul. ya. Mm-mm. Ya ada beberapa. Paling disoroti itu ini gitu. Soalnya di BPOM yang disebut masuk ke industri itu kan yang memiliki mesin, Mas. Mereka beranggapan nugget, bakso itu industri besar. Jadi dianggap ada mesinnya. Kalau sudah ada mesinnya, berarti kan pakai izin industri. Kalau pakai izin industri, berarti kan nanti statusnya harus MD. Kayak gitu di BPOM selama ini pengalaman saya. Jadi kalau kita ngomong nugget, meskipun kita itu rumahan bisa bikin nugget, bagi BPOM nugget itu ya harus ada mesinnya gitu. Harus ada mesin nugget macam-macam, bahkan sampai kalau produk kita nugget harus ada yang namanya metal detector, Mas gitu. Gitu. Tuh. Gitu Cak Kalau Oman. metal Jadi detector hmm, kalau bakso bakso itu MD Cak Oman. Jadi apa namanya, nanti juga baksonya bisa dikirim ke seluruh ke Indonesia seluruh loh Cak Oman. Indonesia, ya betul. Jadi Kecuali Cak nggak Uman, tanggung-tanggung. kecuali Cak Uman di restorannya ya Mas Ezat ya, Ya. nyediain beku. Pokoknya jangan dideklar macam-macam. Terus masa simpannya nggak lebih dari seminggu. Istilah itu ditaruh di kulkas ya Mas. Kalau Mas Eza tahu di supermarket itu kan ada kan yang produk curah yang di apa? Yang di mana? Yang di apa? Produk cil. Ya Bu Nah itu ada. nggak pakai, ya itu nggak pakai MD nggak apa-apa produk curah. Yang kiloan itu Bu ya, Ya biasanya. betul. Ya itu nggak pakai MD. Biasanya yang cil ya itu nggak apa-apa. Nah kalau Cak Uman ini Hmm. uh, kuliner ya jalan aja dulu nggak apa-apa karena kan untuk nyediain customernya Cak Uman yang pengen makan di rumah atau customernya begitu Ya, beli kan Cak Uman halo saya tolong dikirim tapi frozen ya kan saat itu dimakan nggak disimpan untuk setahun kemudian kan gitu loh. ya, ya. Jadi tergantung tujuan Cak Oman ini Bu ya. Kalau Cak Oman Betul. mau untuk apa namanya melayani konsumen di sekitarnya yang, Mbak, Cak aku gawe Mm-mm. no bakso tapi tak mampu ya ngono. Ya betul. Nah itu jalan aja Cak Oman. Tapi kalau mau Mm-mm. tujuannya ini mau dibuat skala agak gede dan lebih luas ya harus Mm-mm. ngurus MD biar lebih aman nggak Iya, ada bermasalah. ya sekarang latihan dulu, Jadi nanti kalau sudah uangnya banyak ngurus, Mas. amin amin. Nanti ben Halo. jadi kerja enak Cak Oman. Gak apa namanya Hmm. gak diopi-opi aku. Ini yang baru gabung Ben Hmm. Wicca. Wah banyak. Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Hmm. Nah Ya, ini betul. Bu, lanjut dari Aviko Cakes. Kalau di setbox berapa lama di freezer Bunda? Materi kemarin sudah disampaikan Bu ya, untuk yang Hmm. mungkin Di set bisa apa? diulang Bu, lupa. Di setnya di set apa ini? Kan kita harus tahu. Iya, kalau seumpama cheesecake itu Bu. Cheesecake, cheesecake bisa di kulkas, masukkan di dalam boxnya ya, terus kemudian dikasih plastik, plastiknya PE ya Mas ya, disil rapat. Kalau di kulkas mungkin bisa seminggu sih Mas. Gitu. Kalau di Bisa freezer satu mungkin minggu di kulkas. bisa 1 bulanan nggak apa-apa cheesecake gitu. Asalkan naruhnya itu nggak mepet-mepetan gitu. Mungkin 2/3 ya, 2/3 dari box itu baru terisi. Jangan difulkan. Kalau difulkan nanti nggak ada sirkulasi, dinginnya hilang gitu. Gitu Bu ya. Saya tuh Hmm. sering Bu, freezernya penuh. Makanya kok nggak dingin, ternyata nggak bisa Bu ya. Karena nggak Iya, ada kalau sirkulasi udara ya. mm-mm. Kalau penuh itu malah berbahaya, Mas. Terjadi apa? Terjadi penurunan kualitas di luar kendali kita, gitu. Oh, Makanya itu 2/3 teman-teman. Mas, gak semuanya. Jadi kalau sampean jangan percaya dengan penjual freezer ngomong 300 liter, itu bukan 300 kilo loh Mas jadinya ya.
Iya, 300 liter paling produk bisa masuk itu 150 itu mentok kalau posisinya produknya beku banget nggak apa-apa. Tapi kalau gitu paling sama 300 liter produk yang bisa masuk paling sekitar 80 kiloan lah Mas, 80 sampai 100 mentok-mentokan gitu. Itu bisa jadi siap-siap, Bu. ukuran buat teman. Nggak semuanya bisa di ini, nggak semuanya bisa dipakai itu. Iya, iya. Tuh tadi teman-teman, jadi kalau ada freezer, kemudian naruh barang di situ, yo ojo bek-bek, rek. Ya ono Betul, nggon betul, ben betul. iso ambekan Ambaan, freezer. Jadi ya, dua betul. dua per tiga dari Ya, apa kapasitasnya. Karena nanti bisa nurunin kualitas Bu ya, hanya gara-gara hal betul. Kan sepele itu Bu ya. ya kerjanya jadi berat, Mas. Kerjanya jadi berat. Mm-mm. Ya kan bebannya kan banyak jadi kerjanya jadi berat apalagi kalau yang dimasukkan tuh bukan produk beku. Dia harus bekerja double 2 kali menyimpan beku dan membekukan. Akhirnya dia dan ngek gitu. Tuh. Ini dari Royal Food Official, Bu mau tanya kalau vacuum sealer yang bagus rekomendasi Ibu untuk usaha rumahan apa ya? Wah ini nyebut merek lah Bu. Oh iya, vakum sealer tuh gini loh Mas ternyata. Ah, Ternyata loh ya. gimana Bu? Ternyata tuh Ya, barang impor semuanya. Barang impor semuanya. Mungkin yang tipe Deset ya sekarang Deset. Kalau disebut merek, oh ternyata itu barang impor sekali datang nanti misalnya saya sebut nggak apa-apa ya. Getra ya. ataupun Ramnesia ataupun Wiratek dan sebagainya itu dia kasih merek-mereknya dia. Tapi ya sama aja. Kalau sekarang yang banyak beredar vakum sealer yang buat UKM itu yang harga 1 sampai 1,2 jutaan. Itu aja sih. Sekarang tipenya warnanya hitam. Yang tahun-tahun kemarin tuh warnanya putih, tapi sekarang yang putih hilang. Tapi kalau pengalaman saya, yang putih kemarin, tahun kemarin lebih bagus daripada yang hitam yang datang sekarang. Tapi sekarang kan permintaan vakum gila-gilaan. Jadi Iya, harganya wah. 1 sampai 1,5 Mas. Terus jangan beli di AC Hardware. Boleh di AC Hardware, tapi kalau di AC Hardware itu kan beli vakumnya sama plastiknya Mas. Nah plastiknya itu mahal kalau dibikin jualan. Nggak, nggak keburu harganya. Karena harus beli di AC Oh, Hardware gitu. Mending iya, beli iya, yang iya. ini nanti beli mesin apa plastik vakumnya bisa plastik vakum yang di luaran kan ada dua jenis plastik vakum yang bermotif sama yang polos gitu. Siap, 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 Bu. Bu Yuyun Jadi yang polos menyediakan untuk aja alat-alat seperti itu, Bu? enggak Mas, Belum, enggak, belum, belum. enggak. Terus kak nututi enggak. Enggak apa-apa Gak teman-teman kalau mau nututi. tanya minta minta speknya gambarnya apa insya Allah saya pandu kan namanya juga beli mesin kan plus minus gitu loh. Takutnya Iya. UKM udah dananya sedikit salah beli mesin iso nangis gitu. Jangan lupa Hmm. follow IG-nya Bu Yuyun ya, teman-teman ya. Bu Yuyun Betul. itu apa namanya sering jawab-jawab pertanyaan seperti ini. Kapan saatnya mengurus PRT? Ini dari Fasandala ID. Kapan Betul. saatnya mengurus PRT? Tapi kalau mau serius bisnis ya dari awal sudah dipersiapkan untuk ngurus PIRT gitu loh. Kita Hmm. trial sambil trial sambil ngurus langsung mas. Lebih enak begitu. Jadi cepet gitu loh. Takut saya kita udah produksi banyak tapi tidak dipersiapkan legale. Ya sudah bisa bisa berantakan itu nanti gitu loh. Ya Iya, frozen karena bukan PIRT ya mungkin ya mungkin perlu disampaikan takutnya teman-teman menganggap frozen bisa PIRT nggak bisa frozen PIRT. ya tadi disampaikan juga kalau frozen itu MD, tapi kalau tujuannya yang mau memang ke frozen food. Tapi kalau Mm-mm. yang apa namanya untuk melayani konsumen resto itu eh, sudah jalan aja. Bismillah. Hmm. Lanjut Ya, ini resto itu kan Bu. frozen food untuk kebutuhan kita sendiri, Mas. Ya. Ya, betul. Hmm. Dari Nadifa Jus Cooking. Bu, biaya perpanjangan halal untuk minuman atau jus berapa biayanya? Pengurus sama saat bikin halal, Bu. Ya, untuk biaya ini, Bu, apa namanya, halal itu kira-kira tembus berapa, Bu? Eh, kalau yang BPWJH ini saya kurang paham, Mas. Masih masih belum banyak ngikutin. Masih banyak yang bingung juga ngurus. Paling antara Ya, 500 sampai 1 jutaan. ya Kadang-kadang antara tergantung itu. pemudanya. Kalau Jawa Barat itu ya, saya kasih contoh. Jawa Barat itu
karena dia mensubsidi, itu jadi murah. Jadi pemdanya mensubsidi, itu bisa jadi murah. Tapi kalau nggak ada subsidi dari pemdanya, kayak di Jakarta zamannya dulu, itu bisa aja kayak warungnya Mas Esat gitu kena 3 juta, 4 juta itu bisa. Gitu. Ya tergantung ini Ya, ya. pemdanya mensubsidi apa enggak gitu. Paling ya berkisar Tergantung antara itu, lah ya. antara 500 sampai 1,5 juta. 2 tahun ya Mas ya. Oh, itu jangka waktu Bu ya, nanti diperbarui gitu. 2 tahun. 2 tahun teman-teman. Jadi kalau itu halal Bu ya, yang apa Halal, halal. namanya halal itu 2 tahun nanti Hmm. ada pembaruan. Hmm. Kalau MJ Usaha 5 nak kan. usaha nugget rumahan perlu juga metal detektor gitu Bu. Nugget Ya. rumahan. Ya mungkin nanti itu bisa kita bahas di kelas Zoom ya. Nah, itu nanti kita bahas di kelas Zoom. Karena kan spesifik itu nanti kita ngomongnya. Terima kasih Bu karena saya hanya sekota saja Cak Uman. Oh iya Cak Uman wis jalan kono ae. Gitu. Bentar, saya lihat dulu Bu Diperes pertanyaannya. anduke Cak Uman, dintekno sak kota semuanya, duitnya ngumpul ngurus MD lah gitu ya Mas Azat ya. Iya Bu. Ini lagi Bu, ada yang tanya spesifikasi vakum Bu, yang gimana Bu, gitu loh. Ada vakum yang cuma bisa plastik tekstur aja, nggak bisa yang polos gitu. Nah itu jangan dibeli, itu yang saya bilang di Asia Hardware tadi itu loh Mas Uman. Jangan Ya, beli yang tekstur aja, nanti itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga biasa. Kalau mau untuk usaha ya beli yang ini, yang umum. Yang tadi saya bilang harganya sekitar 1 sampai 1,2. Kalau sekarang tipe yang DZ itu loh ya. Yang tipe DZ. tipe DZ. DZ. Nah, tapi itu Mas Uman, karena kan harganya segitu, ya otomatis vakumnya paling mentok-mentok 250 gram. Lebih dari itu gak kuat ya. Gitu. Jadi teman-teman ya saya saranin nanti kemasannya jangan kemasan gede-gede sesampaian gitu, jangan Mas Eza gitu ya. Paling kecil-kecil lah ya, 200, Ya, 250 gram gitu. seperapatan loh. Iya, jangan gede-gede pokoknya. Ya. Lanjut Bu, dari Budianto 420, prinsip rantai dingin untuk ikan dan daging apakah sama Bu? Antara ikan dan daging, prinsip untuk rantai dinginnya, frozennya ini Bro. Prinsipnya sama, semuanya pada saat mulai dari penerimaan, processing sampai setelah selesai dimasak harus dingin itu prinsipnya sama, suhunya sama. Cuman perlakuannya berbeda Mas. Kalau ikan, misalnya habis ngambil ikan, nelayan dikasih es batu. Tapi kalau sapi kan tidak mungkin, sapi disembelih. Sapi disembelih kan harus ada namanya chilling proses itu Mas Esa. Chilling proses itu sapinya digantung semalam suntuk sampai darahnya keluar di suhu dingin. Nah itu nggak boleh kena es. Kalau kena es nanti air es ya, itu dagingnya akan masuk air esnya kalau cair kena masuk ke daging nanti menjadi sumber kontaminasi. Tapi tetap pada prinsipnya suhunya adalah kalau kita ngambil daging ya tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Kalau ikan malah jangan lebih dari 5 Mas. Ikan itu jauh lebih Siap. cepat busuk ya. Kalau lebih dari 5 biasanya ikan itu tumbuh namanya histamin. Gatel itu loh Mas. Gitu loh. Oh iya. Iya, itu pertanda bahwa ikannya terlalu sering keleleran di suhu ruang, tidak ada es batu gitu. Terus kalau ada lagi ikan P, tahu ya ikan P, bau amonia, itu sama kasusnya seperti itu. Karena suhunya lebih dari 5 derajat Celcius. Gitu. Siap Bu. Bu, saya mau tanya ini terkait dengan apa namanya makanan yang masih hangat, kemudian dimasukkan ke freezer itu efeknya apa Bu? Tidak boleh Mas, ya makanan yang masih hangat dimasukkan di freezer itu tidak boleh. Pertama, makanan yang masih hangat masuk ke freezer sama nanti gampang rusak. Dia kerjanya kan jadi ngotot Mas. Loki kok panas, ngotot kerjanya jadi 4 kali, 5 kali. Terus makanan yang hangat,
begitu masih panas, luarnya itu jadi dingin, bisa jadi dalamnya itu masih panas, ya. Terjadi Iya, iya. kondensasi, Mas, kondensasi. Kalau dalamnya Oh, panas, luarnya dingin, berarti apa yang terjadi? Terjadi pembusukan di dalam. Loh, ini beku, tapi di dalamnya terjadi pembusukan, karena kan masih ada bakteri di dalamnya kan. Kalau suhunya masih panas 30, 40 kan bakterinya masih bisa tumbuh. Bahayanya makanan panas dimasukkan itu ya kayak gitu. Makanya semua makanan yang masuk di freezer dan kulkas itu harus dingin. Kecuali Mas, ada sekarang fasilitas pembekuan secara langsung yang bisa sampai ke dalam. Tapi itu memang mehong ya, mahal. Ada fasilitas itu, tapi itu mahal banget. Jadi kamu saya ya kita dinginkan dulu, nggak apa-apa. Didinginkan, boleh dicelupin air es kayak baksonya Cak Uman. Habis panas-panas ya Mas ya, celupin air es. Tuh, biar cepet dingin, karena prinsipnya rantai dingin gitu. Halo? iya Bu, halo. Saya tinggal baca-baca ini loh Bu, pertanyaan ini loh Bu. Oke, dah Mas. Nah, ini Bu, apa namanya kita waktu tinggal apa namanya 10 menit lagi mungkin ada bisa beberapa pertanyaan. Eh, Pengemasan bumbu biar awet, suhu ruang gimana Bu? Jadi ini bumbu yang mau diawetkan dalam suhu ruang aja Bu. Kalau suhu ruang tuh banyak faktor Mas untuk awet. Pertama dari banyak tidaknya kandungan air di dalamnya. Prosesnya harus hot filling, panas-panas dimasukkan langsung disil. Sanitasi hygiene yang ada yang ya apa sanitasi hygiene-nya. Yang ketiga komposisinya, bumbunya itu banyak mengandung apa komposisi yang banyak protein apa enggak gitu. Sebenarnya bumbu itu kan rempah-rempah Mas, tapi kalau kita salah prosedur ada kandungan air, nanti kalau ada kandungan air, terus kita biarin, kita simpan di suhu ruang, biasanya meledak, Mas. Berarti itu ada pertumbuhan bakteri di sana. Gitu. Nek kembung itu Gitu. bakteri, Mas. Gitu. Biasanya kan kasusnya teman-teman kembung, Bu, meledak. Itu berarti masih ada pertumbuhan bakteri, bakterinya ngeluarin gas. Kentutnya bakteri itu, Mas. Oh, gitu Bu ya. Baru tahu saya Bu. Tak kira Jadi karek diadai ngono tok ya Bu. uh, kalau ada airnya berbahaya, nggak bisa lama masa simpannya. Oke, siap Bu, siap, siap, siap. Kemudian ini kalau dapat izin BPOM dan gimana ya Bu caranya kira-kira biaya berapanya? Nah, nanti untuk terkait hal ini kita bahas di kelas subuh ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti Hmm. untuk program donasinya TDA ya, Mas ya. Ya, nanti kita Ya. bahas di kelas Zoom. Kita Mm-mm. dari pengurus klub masih Mm-mm. nyusun Malah agendanya. Nanti sekarang kita ini lanjut. aja, yang berminat daftar-daftar aja biar biar kita tahu berapa. Kalau memang ternyata peminatnya banyak banget kan bisa kita bagi beberapa sesi ya, Mas Esat ya. Oke, siap Bu. Nanti Gitu. kita buat polling Bu. Kita buat polling. Eh, saya pernah dengar untuk nugget atau katsu atau semacamnya yang menggunakan tepung roti. Nah, kok hilang-hilang nih. Saya menggunakan tepung roti, ada yang bilang harus digoreng sebentar baru di packing. Ada yang bilang nggak perlu. Sebetulnya yang baik gimana, Bu? Jadi nugget atau katsu dan semacamnya itu perlu digoreng dulu sebentar atau langsung dibekukan, Bu? Tergantung situasinya Mas Ezar. Tapi kalau saya saranin digoreng pre-fry ya, 3/4 matang. 3/4 matang, tapi dalamnya kan matang, nggak fully gitu ya. Terus kemudian dibekukan. Nanti di lokasi outlet orang tinggal ngoreng ulang. Tapi kalau misalnya kayak gini, kita ini catering Mas Ezat, mau nyetok Ya, bikin katsu banyak. Terus kemudian kita bekukan. Kan itu kontrol kita sendiri, nggak apa-apa. ya. Nggak usah digoreng, nggak usah di pre-fry, nggak apa-apa. Nggak usah digoreng dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikasihkan orang, saran saya di pre-fry. Oh gitu Bu ya. Kalau soalnya kalau nggak goreng terlebih dahulu nanti apalagi nggak ada MD-nya kan bisa jadi masalah Bu kalau sampai di display. Halo Bu Yun.
Halo Bu Yun. Bu Yun ini di Surabaya apa di Sidoarjo ya? Halo Bu. Nah, halo Bu, Bu Yuyun, Bu Yuyun. Kalau untuk Bentar ya, saya baca-baca pertanyaannya dulu. Mas Ustad, WA bisa dilihat. Yo iso, ngapa gak iso dilihat? Halo? Halo, ya Bu. Mm, mm. Kenapa Bu? Hilang suaranya Bu. Iya, saya jelas ya Mas ya. Hmm. Kelasnya kapan Kak? Ya, sebentar lagi kita nanti umumi ya. Kita masih bentar aja. Bu, maaf telat join. Kalau frozen donat atau frozen pastry harus izin BPOM. Iya, selama frozen harus izin BPOM. Kalau mau Kalau dijual, ngomongnya kita frozen, mm, heeh. kalau mau dijual skala retail dalam jumlah besar ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya gini ya, donat dan pastry, Mas Esat punya toko sendiri, nggak usah. Gitu. Halo? Tapi kalau misalnya donat ya Ya, saya halo bikin Bu. donat ya saya bikin donat Bu. Nanti saya kirim ke hipermarket, saya kirim ke agen distributor itu MD. Tapi Bu saya bikin donat, saya punya toko-toko donat sendiri 10 cabang, nggak usah. Hmm. Jadi kembali ke tujuannya ya teman-teman. Kalau memang itu untuk internal kita, nggak apa-apa, jalan aja. Tapi kalau mau dijual ke no agen-agen di Jawa Timur, Jawa Tengah, yo gawe yo MD, kan gitu Bu. Iya betul. Karena sebarannya udah Nah, luas gitu. hmm. Kalau katsu dikukus gimana Bu? Kurang cocok Mas. Tepung roti ini nanti lembek. Kalau katsu dikukus kurang cocok. Dari ya Mending di pre fry atau Nadivan di oven. Jus. Ya, mending di pre Dari fry atau Nadivan di tadi oven. Jus Cooking. Iya, iya, oke. Kalau katsu dikukus gimana Bu? Kurang cocok. Kalau yang Ya. cocok itu jenengan kirim ke saya, tak buat makan nanti buka itu Iya cocok. betul ya. Iya. Kalau mau bikin nasi frozen tipsnya Bu, tipsnya aja Bu. Kalau mau bikin nasi frozen, nah ini menarik Bu. Nasi goreng apa nasi frozen ini gimana tipsnya Bu? Ada tipsnya sedikit aja Bu. Oh, Ini gampang terakhir Bu banget ya. aja ya. Gampang banget. Ini sampai jam berapa Mas? Ini kita Udah. sudah 1 jam ya Bu? Oh, habis ini anu ya, pedot ya. Iya. Hmm. Kalau nasi goreng berarti kan nasi goreng ya dibikin aja nasi goreng kayak biasanya ya Mas ya. Dingin, habis dingin masukkan dalam plastik. Habis dalam plastik Mm-mm. dikemas tipis gitu. Habis tipis Mm-mm. dimasukkan di freezer. Nanti kalau mau ngangetin boleh dimasukkan di magic comb. Saya pernah lihat di Facebooknya Bu Yun itu ada yang nasi goreng di Hmm. plastikin itu kaget saya loh. Ternyata ternyata iso ya apa namanya Bisa, nasi bisa, goreng itu di bisa, frozen. Wah, bisa. mantap ini. Iya, Bener. restoran-restoran besar kan untuk ngeringit kan dia cukup itu Mas, nasi gorengnya di frozen, nanti dia masukkan di microwave selesai gitu loh. Gitu. Kalau Oke, ada siap. microwave gitu loh. Mm, mm. Oke, ini saya kasih apa satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ye. Setelah ini, nah, kalau jualan jempol ayam yang tinggal goreng itu Bu, pengemasan dan penyimpanan di kulkas yang benar gimana ya Bu ya? Sempol ayam. Kalau di Kalau kulkas sampel sempol ayam paling 2 hari Mas. 2 hari, Enggak. Ya, ya. kalau di freezer bisa lah 4 mingguan enggak apa-apa. Itu nggak perlu apa namanya packingnya yang penting rapet gitu aja Bu ya Ya, kalau sempol harus itu. harus dikemas di plastik PE. Pakai plastik PE. Pakai plastik PE, Mbak. Iya, Ya pakai plastik itu PE. tadi Plastik ini Bu dari gula. Cauman. Hmm.
dari Cak Oman, Bu dan Mas update di IGTDA ya. Saya off dulu mau nyetak bakso dulu, ono wong pesan wae, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari Cak Oman itu, Pak. Insya Amin. Bu, ini kita Mudah-mudahan sudah, hmm, amin, sudah 1 jam. hmm, Eh, barangkali teman-teman nanti kalau berminat apa namanya lanjut ke Zoom, ya kita akan bagikan jadwalnya dan kita akan apa namanya ajukan tema apa yang kira-kira banyak ini yang teman-teman butuhkan gitu Bu. Ya Bu Yun hmm. ya. Iya, monggo. Kalau saya saran Oke. yang MD itu dulu Mas, biar teman-teman nggak ini, nggak apa. Biasanya kan teman-teman merongono apa kelarisan lupa Mas. Gitu. Lupa Oke, siap bahwa Bu. ya bahwa oh dia sedang bermain di lapangan orang lain, bukan lapangannya dia sendiri gitu loh. Kita kan Iya, batasannya di kuliner ya. Sering iya, lupa gitu loh. Nanti lupa terus nyalano gitu loh. Oh ini ya. Kalau menurut saya kenapa BPOM begitu ya sudah menjadi tugasnya dia gitu loh. Ya sudah paling menjadi kita dia. minta adalah kemudahan untuk ngurus seperti itu aja. Tapi kalau Hmm. kita melarang ya jangan itu tidak bisa karena udah tugasnya dia. Kecuali Iya, undang-undangnya dirubah Mas gitu loh. Undang-undangnya iya, yang iya. rubah ya harusnya DPR sama MPR. Jadi bisa lagi kayak zaman dulu kalau UKM nggak harus ke BPOM pusat, tapi ke mana ke dinas. Kan dulu kan masuk dinas, Mas. Lebih terkendali. Kalau sekarang kan dinas nggak ngurusi, akhirnya semuanya ke BPOM. BPOM, ya kalau BPOM ditanya, oh kita sanggup. Tapi kan faktanya tetap nggak bisa sesanggup itu. Berapa sih jumlahnya orang BPOM gitu loh. Nek UKM Iya. seluruh Indonesia mengajukan izin itu ambiar itu nggak bisa lah kalau menurut saya. Nah, kalau saya sih Siap, siap punya Bu. kepentingan mudah-mudahan ada kemudahan itu adalah kita ini UKM yang sedang buka frozen itu di bawah pembinaan kalau bisa dinas kesehatan sama yang terkait Mas. Terkait apa sih misalnya Mas Ezat bikin burger ayam, berarti dinas peternakan sama kesehatan yang membina di situ. Kan produksinya nggak gede, minimal kalau ada bahaya itu bisa ada yang handle. Kalau sekarang kalau ditanya berapa persen Bu yang legal ya nggak ada 99,9% ya banyak yang ilegal gitu. Itu sih. Ya Siap Bu. mudah-mudahan ini didengar ya gitu loh. Tapi kan kita tetap ngasih tahu ke teman-teman batasannya, oh ini bukan permainan kamu loh, ini permainan orang lain kan gitu loh. Beda-beda kategori ya Mas ya, beda kategori industrinya. Siap Bu, siap. Jadi teman-teman nanti kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Pak Ino, kita lanjut di Zoom aja Pak Ino. Ya, Mm-mm. habis ini akan ada Zoom temanya yang terkait dengan kepengurusan MD, agar teman-teman yang salesnya lagi asik-asiknya ini tidak terbentur kendala-kendala, karena aturan tetap adalah aturan kan gitu Bu ya. Iya betul. Jadi nanti kita belajar terkait MD dan sebagainya bersama Bu Yun di kelas Zoom untuk jadwalnya dan sebagaimana nanti kita share lagi ya dalam waktu Betul. dekat. Mm. Secepatnya pokoknya. Ini Bu Yun, Iya. saya dari mewakili teman-teman dari pengurus klub kuliner TDA mengucapkan terima kasih sudah Terima kasih berkenan Mas. menjadi narasumber tanya jawab. Semoga lancar Bu, semoga Ya, ilmu amin. yang dibagikan bermanfaat untuk Amin Mas. semuanya. Amin. Terima kasih Bu Yun. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Mas. Ya. Ya Bu, siap. Ya. Halo untuk teman-teman, jangan lupa besok ada live IG lagi dengan Mas Sabtuari Sugiarto. Ini. Temanya pivot atau pispot, bisnis kuliner di masa darurat besok hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 jam 8 bersama Mas Hakim. Mas Hakim dari Sangatta, ya siapa tahu dapat jodoh nanti di sini. Oke, saya Isar Karlim mewakili klub kuliner TDA mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Nantikan kelas apa namanya kelas Zoom dengan Bu Yun sama besok Mas Sabtuari ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Nah.